Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kita dapat mengikuti ibadah sekalipun berada di rumah kita masing-masing. Pengurus Kompelsus Pemuda Bukit Zaitun Luhuk mengucapkan selamat beribadah dan tetap berdoa, serta mari sama-sama kita mengikuti himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan physical distancing dan menggunakan masker serta stay at home. Ibadah Kompelsus Pemuda akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Flora Darumba STH MPDK. Untuk memulaikan ibadah ini, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Mars Pemuda GKLB. Banyaklah tantangan dan cobaan menghadapi depanmu. Hadapilah semuanya dengan iman yang teguh. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, kita maju, majulah terus. Hai pemuda dan pemudi GKLB, persiapkan dirimu. Kita adalah tulang punggung gereja serta harapan bangsa. Berjaga-jagalah dan berwaspadalah, jangan engkau terlena. Hidup adalah perjuangan dari masa depanmu. Bangun, siapkan dirimu, angkat tinggi panji Yesus. Kita maju, kita maju, majulah terus. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Mari berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami. Khususnya pada saat ini, sekalipun kami berada di rumah, kami diperkenankan Tuhan untuk melaksanakan ibadah Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luhuk. Karena itu kami mohon, hadirlah bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada saat ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai persekutuan ibadah saat ini. Amin. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdiri. Kita bersyukur sekalipun suasana pandemi COVID-19 sudah mendunia, bahkan kita di wilayah Luhuk Banggai sudah terkena dampaknya, tapi kita tetap semangat di dalam Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena itu mari kembali kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Jemaat silakan duduk. Menjalani hari-hari hidup, tentu kita sadari tidak selamanya kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Seringkali kita menyakiti hati sesama dan kita mendukakan hati Tuhan. Karena itu sebelum kita terus masuk dalam ibadah, saya mengajak kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang masih Engkau karuniakan bagi kami ya Tuhan, kami sungguh bersyukur selaku anak-anak muda karena Engkau tetap menyertai, menjaga, melindungi, dan tetap setia dalam kehidupan kami. Namun kami sadar Tuhan, sesungguhnya apa yang kami lakukan masih banyak hal-hal yang menyakiti hati sesama dan mendukakan hati Tuhan. Karena itu kami datang mengundang Engkau untuk menyelidiki hati dan kehidupan kami. Jika Engkau mendapati kami melakukan apa yang Engkau anggap jahat, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami mohon Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Jika Engkau mendapati kami melakukan segala sesuatu tidak memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya, kami mohon Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tahirkan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, yang datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit, untuk menebus segala dosa kesalahan kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku untuk kita semua yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan jujur, menyesal dan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kesalahan kita. Sebagaimana firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita pengampunan dari Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari lagu pujian untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan bacaan kita yang saat ini terambil dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Jadi bacaan kita terambil dalam kitab Yeremia Perjanjian Lama, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua, supaya kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan ia hikmat yang daripada-Mu, sehingga ketika ia memberitakan firman Tuhan, ia benar-benar memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih memelihara firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 54. Kidung Jemaat 54 bait 1 dan bait yang keempat. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Bait yang keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Shalom. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau kita menengok perjalanan hidup kita, maka hari-hari hidup yang kita jalani ada begitu banyak kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Sakit penyakit, pergumulan hidup, virus corona, tantangan hidup, badai hidup. Namun Yeremia dalam bacaan kita pada saat ini mau mengajak kepada kita untuk mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus hidup mengandalkan Tuhan? Ayat 8 bacaan kita berkata,
Sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, bisa saja dia mengalami masalah, bisa saja dia mengalami sakit penyakit, bisa saja dia mengalami pergumulan. Tetapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, dia akan tetap menjalani hidup ini dengan semangat, dengan kuat, dengan hidup, bahkan yang lebih penting adalah dengan tetap berbuah atau menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, bagaimana itu orang yang hidup mengandalkan Tuhan? Ada yang katakan begini, orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu kentara dari perkataannya. Kalau dia katakan dia hidup mengandalkan Tuhan, maka sudah pasti dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak demikian, saudara-saudara. Kita bisa saja mengatakan kita hidup mengandalkan Tuhan, tapi kehidupan kita jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu yang dikatakan orang yang hidup mengandalkan Tuhan, itu bisa kita lihat dari kehidupannya. Nah, kalau begitu bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan? Jawabannya ada dalam bacaan kita di ayat yang ke-8. Yang pertama, ciri-ciri dari orang yang hidup mengandalkan Tuhan, itu saya kategorikan pada ayat yang ke-8a. Di situ dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Kalau air kita gambarkan dengan Tuhan, maka air digambarkan dengan Tuhan berarti hidup kita itu kita gambarkan seperti pohon. Nah, pohon itu bisa berkembang, pohon itu bisa hidup kalau dia bergantung pada air. Memang betul, pohon bisa hidup, pohon bisa berkembang karena sinar matahari. Tapi kalau dia hanya sinar matahari saja, maka pohon itu tidak akan bisa hidup. Sekuat apapun dia, kalau dia tidak bergantung pada air, maka pohon itu akan mati. Nah, Yesus itu digambarkan bukan hanya sebagai roti hidup. Karena kita kenal Yesus biasa diibaratkan dengan roti hidup. Bukan hanya roti hidup, tapi Yesus juga diibaratkan seperti air sumber kehidupan. Itu bisa kita baca dalam perkataan Yesus sendiri. Di Yohanes 4 ayat 14, Yesus berkata, barang siapa meminum air yang akan kuberikan, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi ciri pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang selalu membangun keakraban dengan Tuhan. Orang yang selalu bergaul akrab dan intim dengan Tuhan. Kita bisa saja mengatakan bahwa kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kehidupan kita yang tidak mencerminkan hidup mengandalkan Tuhan, maka tidak bisa dikatakan dia mengandalkan Tuhan. Kita bisa saja bangun pagi, lantas lalu kita langsung kerja, kita sekolah, kita melakukan segala kegiatan. Bisa saja, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia harus connect dulu dengan Tuhan. Dia harus mencari Tuhan dulu sebelum dia melakukan segala kegiatan. Itu yang dikatakan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu saya sangat percaya, kalau segala sesuatu kita lakukan, mau kita lakukan segala sesuatu, kita pertama-tama mencari Tuhan, maka hidup kita itu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi kita akan semangat menjalani hidup ini, kita akan kuat, bahkan kita akan merasakan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Itu ciri pertama dari orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, itu pada ayat yang ke-8b. Dikatakan begini, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, artinya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, pohon kalau dia tidak bergantung pada air, maka sekuat apapun pohon itu, lambat laun dia akan mati. Jadi saudara-saudara, kalau kehidupan kita hanya bergantung pada uang, kalau kehidupan kita hanya bergantung pada harta, kalau kehidupan kita hanya bergantung pada materi, kalau kehidupan kita hanya bergantung pada orang, maka saya mau katakan satu saat semuanya akan selesai.
Satu saat semuanya akan habis dan tidak dapat menolong kita, tidak dapat mengeluarkan kita dari masalah atau pergumulan hidup. Karena itu, kalau kita bergantung pada Tuhan, sumber segala berkat, maka hidup kita akan selalu diisi oleh Tuhan. Setiap kekurangan, ketidakmampuan kita, Tuhan akan selalu mengisi kekurangan kita, bahkan kebutuhan kita. Karena itu, saya mau katakan, mari kita bergantung pada Tuhan. Karena saya percaya bahwa hanya orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, dialah yang akan menjalani hidup ini dengan semangat, bukan hanya semangat sampai semangat, tapi dia akan mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan terhadap kehidupannya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, mari kita lihat pada ayat yang ke-8C. Dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, apa artinya? Artinya orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ibarat pohon yang bergantung pada air, mau dia bulan April, mau dia bulan September, mau dia musim kering, mau dia musim kemarau, mau dia musim gugur, mau dia musim apapun, dia tetap menghasilkan buah. Hidupnya tidak bergantung pada keadaan, tapi hidupnya bergantung pada Tuhan sehingga dia tetap menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita mau jujur, ada banyak orang itu hidupnya bergantung pada keadaan. Kalau keadaannya tidak sakit, kalau keadaannya tidak ada masalah, kalau keadaannya lagi aman-aman saja dengan pasangan hidup, kalau keadaannya lagi enjoy-enjoy saja, kalau keadaannya lagi ada banyak uang, maka dia mudah sekali tertawa. Dia mudah sekali tersenyum, bahkan dia mudah sekali bersukacita. Tapi apa yang terjadi? Kalau keadaannya lagi tidak punya uang, lagi ada masalah, lagi berantem-berantemnya dengan pacar, maka orang itu akan mengalami hal yang sangat sensitif. Tersinggung, langsung marah. Bahkan bukan hanya keadaannya, wajahnya itu bisa berubah. Dari yang bisa tersenyum, sudah jadi cemberut. Jadi ini kenyataan sekali bahwa dalam hidup ini kalau mau jujur, kita ini selalu bergantung pada keadaan. Nah, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, tetapi bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan atau bergantung pada Tuhan, maka situasi apapun tidak akan menghalangi dia untuk dapat bersukacita pada Tuhan. Tidak akan membuat dia untuk tidak bisa berharap, tidak bersyukur, karena dia mengandalkan Tuhan. Saat sekarang ini kita diperhadapkan dengan virus corona yang menyebabkan banyak dampaknya dari virus corona ini. Kita harus diam di rumah. Mau melakukan segala sesuatu harus ada di rumah. Tidak boleh terlalu banyak kita keluar rumah, kecuali yang sangat kebutuhan yang sangat mendesak. Lalu banyak perusahaan yang tutup. Ini dampak dari virus corona. Banyak teman-teman kita pemuda yang di PHK dari tempat kerjanya. Banyak sekali orang yang sulit lagi mencari uang yang lebih banyak. Ini dampak dari corona. Tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, itu tidak membuat kita untuk tidak tetap bersukacita dalam Tuhan. Tidak bisa membuat kita untuk tidak berharap dan semangat dalam Tuhan. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Orang boleh menjauhkan kita, orang boleh mengatakan hal-hal yang negatif buat kita, tapi kita akan tetap semangat menjalani hidup ini kalau kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita bukan bergantung pada situasi, tapi hidup kita itu bergantung pada Tuhan. Nah, inilah 3 ciri bagaimana orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Yang pertama, dia harus selalu dekat dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Yang kedua, dia hidup bergantung pada Tuhan. Dan yang ketiga, hidupnya tidak dipengaruhi oleh situasi atau kondisi yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, situasi keadaan kita sekarang boleh-boleh saja menakutkan. Situasi boleh-boleh saja mengerikan dalam kehidupan kita. Boleh kritis, boleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sudah virus corona, kita tidak tahu virus apa lagi. Sebab kalau katakan virus, itu jauh sebelumnya sudah ada. Flu burung, SARS, Ebola, dan lain sebagainya. Nah, mau virus corona, apalagi virus yang akan kita hadapi nanti ke depan. Ada yang mengatakan begini, Ibu Pendeta, tapi virus corona ini lebih berbahaya daripada virus-virus yang lain. Karena penyebarannya cepat, dan ketika ada dalam tubuh dia cepat membelah diri sehingga gampang sekali mematikan. Saya mau katakan tidak ada persoalan dengan virus yang mematikan. Tetapi yang saya mau katakan adalah kalau kita hidup mengandalkan Tuhan,
maka hidup kita tidak tergantung pada corona. Kita akan tetap semangat menjalani hidup ini. Kita akan tetap berjalan pada jalan yang senantiasa bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak dipengaruhi oleh corona, tapi hidup kita itu bergantung pada Tuhan. Karena itu hidup kita tidak boleh dipengaruhi oleh situasi apapun. Hidup kita tidak boleh dikalahkan oleh situasi apapun. Tapi hidup kita harus menang atas situasi. Hidup kita harus bisa berjalan di atas situasi. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa kita lakukan? Kekuatan apa yang bisa kita miliki? Jawabannya tidak lain, mengandalkan Tuhan. Karena itu mari rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari menjalani hidup ini kita tetap mengandalkan Tuhan. Situasi apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi dengan mengandalkan Tuhan, kita akan tetap menjalani kehidupan yang penuh dengan semangat. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Tetap menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan memberikan persembahan. Karena itu sementara pundi kita siapkan, mari kita angkat pujian dengan menyanyi Apalah Arti Ibadahmu. Dengan menyanyikan lagu ini, kita akan memberikan pundi persembahan. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah bagi Tuhan. Bait yang kedua. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sekalipun kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kami harus tinggal di rumah, tidak bisa bersekutu untuk mengumpulkan banyak orang, sekalipun itu memuji Tuhan, tapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau masih memperkenankan kami anak-anak Tuhan
sekalipun kami ada di rumah, tapi kami tetap dapat memuji membesarkan nama Tuhan dalam ibadah Kompelsus Pemuda. Lebih daripada itu, kami bersyukur karena lewat kebenaran firman Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa menjalani hidup ini tentu tidak selamanya kami diperhadapkan dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Tapi seringkali pula kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai sakit penyakit, pergumulan, tantangan hidup, badai hidup, bahkan virus corona yang sekarang ini kami alami. Namun kami bersyukur karena lewat kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Sebab dengan mengandalkan Tuhan, merupakan kunci utama untuk kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan dengan mengandalkan Tuhan, kami boleh melihat dan mengalami bahkan merasakan Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon ya Tuhan, agar kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Sekalipun kami sadar bahwa sungguh kami tidak mampu untuk melakukan dengan kekuatan kami sendiri, kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus bertata dalam hati dan kehidupan kami, supaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Teristimewa hidup mengandalkan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan demi pertolongan, dan kami akan merasakan pekerjaan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan tetap berada dalam kehidupan yang semangat, kehidupan yang kuat, bahkan tetap menjadi berkat dan mendatangkan berkat di tengah-tengah badai kehidupan yang kami alami. Bapa di dalam sorga, bersama dengan persekutuan pada saat ini, kami hendak mendukung dalam doa bagi Kompelsus Pemuda Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami berdoa bagi kepengurusan yang terlibat di dalamnya, dari Kompelsus Pemuda pengurus tingkat jemaat maupun tingkat wilayah. Kami mohon kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dalam kehidupan mereka, tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, dan tetap taruh hati yang setia melayani Tuhan, hati yang takut taat pada Tuhan, sehingga di dalam pelayanan mereka tetap semangat menjalankan tanggung jawab pelayanan, dan di dalam pelayanan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan, dan pada akhirnya berkat Tuhan akan mengalir menjadi bagian dalam tanggung jawab pelayanan mereka, bahkan dalam kehidupan pribadi, bahkan segala kegiatan yang mereka lakukan. Dan dalam pelayanan yang mereka lakukan, ada banyak jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa bagi kami anggota pemuda, ya kami mohon kiranya Tuhan juga terus memampukan kami untuk menjalankan tanggung jawab kami sebagai gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan berkat-berkat baru terjadi dalam kehidupan kami. Kami mendukung dalam doa bagi kami anak-anak muda yang sementara ini berada dalam pekerjaan, tapi kami diperhadapkan dengan PHK. Kami mohon Tuhan, jangan buat kami berada dalam pergumulan yang terpuruk. Biarlah lewat keberadaan kami diterpa dengan berbagai masalah, kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Sehingga ada sukacita, ada syukur yang kami alami. Bahkan kami tahu ketika kami tetap bersyukur dan bersukacita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk menjawab pergumulan yang kami alami. Sehingga sekalipun kami di PHK di satu tempat pekerjaan, tapi pekerjaan yang baru Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda yang sementara bekerja. Kami tetap memohon hikmat yang daripadamu mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik, karir menanjak, nama Tuhan dimuliakan, berkat-berkat baru terjadi dalam tugas pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak muda yang sementara ini mencari pasangan hidup. Kami mohon Tuhan, Engkau mampukan mereka untuk bisa memandang Allah dalam menyeleksi apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Sehingga benar-benar mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang bukan hanya dipakai untuk berpacaran, tapi untuk mencapai satu tujuan, memasuki kehidupan rumah tangga yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu biarlah apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup,
kami bawa ke dalam tangan dan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktu Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda yang sementara ini berada dalam pendidikan, baik itu di bangku kuliah maupun di bangku SMA. Tuhan, berikan hikmat kepandaian yang daripada-Mu, sehingga sekalipun mereka belajar online karena keadaan yang membuat mereka harus demikian, tapi mereka tetap mampu mengikuti pelajaran demi pelajaran, dan dengan kepandaian yang dari Tuhan mereka boleh naik ke tingkat yang lebih di atas. Kami berdoa bagi anak-anak muda yang sudah tamat sekolah tapi masih menganggur dan masih mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Tuhan mampukan mereka untuk terus berseru dan berharap pada Tuhan, sehingga dengan demikian maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka, untuk memberikan pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan dengan waktu Tuhan sendiri. Kami tahu Tuhan, di luar sana ada begitu banyak godaan rayuan dunia yang bisa saja menyesatkan anak-anak Tuhan. Karena itu kami mohon, bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terhalau dari segala godaan rayuan dunia yang dapat menyesatkan mereka. Jadikan anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang mampu membawa garam dan terang dalam kehidupan mereka, sehingga dengan keberadaan dan kehadiran mereka dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi garam dan terang sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Jauhkan mereka dari mara bahaya sakit penyakit yang dapat merenggut kehidupan mereka, dan jadikan anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang takut taat pada Tuhan, sehingga dengan demikian berkat Tuhan akan selalu mengalir dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami mendukung dalam doa bagi tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Mereka sementara berupaya Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, teristimewa dalam kebutuhan live streaming, dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Kami tahu ada banyak alat-alat yang diperlukan supaya dapat menjamin kegiatan live streaming ini terjadi dengan baik. Dan kami bersyukur Tuhan, karena ternyata ada banyak tangan-tangan yang boleh meringankan tangan mereka untuk memberikan donatur bagi tim multimedia Bukit Zaitun Luwuk ini. Engkau berkati mereka Tuhan, ketika mereka mau memberikan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dengan membagi bagi tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk ini. Dan kami tetap mendukung dalam doa bagi tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk ini yang dipromotori oleh Kompelsus Pemuda. Engkau tetap memberikan semangat bagi mereka, karena kami tahu Tuhan untuk mengupayakan hal yang terbaik, seringkali mereka diperhadapkan dengan berbagai perbedaan pendapat, dan untuk menyatukan semuanya itu dengan keberadaan yang masih muda, seringkali terjadi kesalahpahaman. Karena itu kami tetap memohon Engkau tetap memberikan hati yang gembira bagi mereka, memberikan semangat dan hati yang takut taat pada Tuhan, sehingga sekalipun mereka diperhadapkan dengan berbagai pendapat, berbeda pendapat, berbagai tantangan, tapi mereka tetap bersatu hati untuk menjalankan tanggung jawab mereka, membangun gereja Jemaat Bukit Zaitun Luwuk dengan baik teristimewa di dalam memberitakan firman Tuhan dalam kegiatan peribadatan live streaming. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang mereka lakukan ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka yang menjadi kerinduan dan harapan semua dapat terjawab. Tim multimedia Jemaat Bukit Zaitun Luwuk akan menjadi yang terhebat dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk kegiatan live streaming dalam setiap peribadatan. Berkati talenta yang mereka miliki, berkati karunia yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mewujud nyatakan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, lewat persekutuan ibadah, Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Engkau berkenan memberkati dan mengkuduskan persembahan kami, sehingga semuanya boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang dengan penuh sukacita dan rela memberikan persembahan kepadamu. Berkat-berkat baru akan dialami dalam hidup mereka, baik lewat usaha pekerjaan, lewat pendidikan, lewat kekuatan kesehatan, bahkan lewat usaha pekerjaan orang tua. Berkat-berkat baru akan dialami dalam hidup mereka. Inilah doa syukur kami, inilah doa sembahyang kami, yang semuanya kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Saya jemput kita semua berdiri. Mari kita kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk.